Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan dari berbagai pengertian deskripsi dari struktur organisasi. Nah, sebelum kami memaparkan dari materi kami, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Alfian Ramadhani, dan yang kedua ada Vita Ardianti Rohmah, dan yang ketiga ada Yunita Mandasari, dan yang keempat ada Nikmatullah Riyah, dan terakhir ada Isaf Kusoyina Suraya. Baik, selanjutnya adalah pemaparan materi dari kelompok kami. Yuk disimak, cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Mandasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional itu ada pimpinan, manajemen, teknisia, administrasi, layanan pelanggan, dan persediaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pimpinan. Pimpinan itu adalah individu atau kelompok orang yang memiliki dan mengelola bisnis. Sedangkan manajemen adalah tim yang ditugaskan untuk mengawasi operasional sehari-hari. Teknis adalah staf yang melakukan perbaikan dan pemeliharaan pada kendaraan. Dan layanan pelanggan adalah staf yang berinteraksi langsung dengan pelanggan. Yang berikutnya administrasi adalah staf yang bertanggung jawab atas tugas-tugas yang berkaitan dengan sumber daya manusia seperti pengelola jadwal karyawan, pelatih, dan evaluasi. Yang terakhir itu persediaan. Persediaan itu adalah staf yang bertanggung jawab atas pengadaan, penyimpanan, dan distribusi suku cadang dan aksesoris yang dibutuhkan. Itu saja yang saya sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan struktur organisasi fungsional. Kelebihan struktur organisasi fungsional yang pertama itu mendorong karyawan untuk meraih potensi terbaiknya berkat pengelompokan karyawan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang sama. Yang kedua, memunculkan rasa aman dalam diri para karyawan karena melakukan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka bersama-sama. Yang ketiga, tidak ada pekerjaan yang tumpuk tindih. Di sini saya akan menjelaskan kurangnya struktur organisasi fungsional. Yang pertama itu ada kemungkinan timbulnya kebosanan dalam diri karyawan ketika hanya berkutat pada kerja-kerja yang berulang. Yang kedua, cenderung untuk fokus ke dalam divisi tanpa minat untuk memerhatikan dan belajar dari divisi yang lain. Yang ketiga, komunikasi yang kurang terjalin antara divisi yang berbeda. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vita Ardianti Rohmah dengan NIM 224 Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian organisasi divisional. Struktur organisasi divisional atau divisional structure organization adalah struktur organisasi yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan produk, layanan, pasar, dan letak geografis. Organisasi bentuk divisional ini biasanya diterapkan di perusahaan yang berskala menengah ke atas. Hal ini dikarenakan biaya operasional akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan bentuk organisasi fungsional. Dalam struktur organisasi divisional, manajer divisi dapat mengembangkan strategi untuk masing-masing divisinya, dan mungkin saja mereka menghadapi persaingan yang berbeda dengan divisi lainnya, sehingga strategi yang ditempuh mungkin juga berbeda dengan divisi lainnya. Mengembangkan intuisi kewirausahaan serta meningkatkan sejumlah pusat inisiatif dalam suatu perusahaan. Dalam lembaga divisional ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, 1. Cepat tanggap, fleksibilitas pada lingkungan yang tidak stabil, memperhatikan kebutuhan konsumen, koordinasi yang luar biasa, lintas departemen fungsional, penekanan terhadap keseluruhan produk dan tujuan divisional, dan lain-lain.
kelemahan struktur organisasi divisional ada duplikasi sumber daya lintas divisi, kurang pedalaman teknis dan spesialisasi dalam divisi-divisi, ada koordinasi yang buruk lintas divisi, kurangnya kendali sumber daya manajemen puncak, dan banyak lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Organisasi lini adalah suatu bentuk organisasi yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan, sejak dari pimpinan tertinggi sampai dengan jabatan-jabatan yang terendah antara eselon 1 dengan eselon yang lain, masing-masing dihubungkan dengan garis wewenang atau garis komando. Organisasi ini sering juga disebut dengan organisasi militer. Organisasi lini hanya tepat dipakai dalam organisasi kecil. Contohnya dalam rukun tangga dan sebagainya. Direktur mempunyai wewenang untuk memberi perintah kepada manajer keuangan dan juga kepada manajer pemasaran. Manajer keuangan mempunyai wewenang untuk memberi perintah kepada kabag 1, 2, dan 3. Sedangkan manajer pemasaran mempunyai wewenang untuk memberi perintah kepada kabag 4, 5, dan 6. Dalam hal ini, manajer keuangan dan pemasaran melaporkan tanggung jawab mereka kepada direktur langsung. Kabag 1, 2, dan 3 hanya bisa menerima perintah dari manajer keuangan saja. Dan untuk kabag keempat, 5, dan 6 hanya bisa menerima perintah dari manajer pemasaran. Dalam hal ini, kabag melaporkan tanggung jawab mereka kepada masing-masing manajer. Keuntungan dan kelemahan organisasi lini. Keuntungan dari struktur organisasi ini adalah 1. Atasan dan bawahan dihubungkan dengan satu garis komando. 2. Rasa solidaritas dan spontanitas seluruh anggota organisasi besar. 3. Proses decision making berjalan cepat. Yang keempat, disiplin dan loyalitas tinggi. 5. Rasa saling pengertian antar anggota tinggi. Kelemahan dari struktur organisasi ini adalah 1. Ada kecenderungan gaya kepemimpinan otokratis. 2. Pengembangan kreativitas karyawan terhambat. 3. Tujuan top manager sering tidak bisa dibedakan dengan tujuan organisasi. 4. Karyawan tergantung pada satu orang dalam organisasi. Baik, di sini saya akan membawakan materi organisasi lini dan staf. Organisasi lini adalah struktur organisasi di mana tanggung jawab dan kekuasaan terdesentralisasi secara langsung kepada manajer ataupun staf operasional. Sedangkan organisasi staf adalah struktur di mana ada staf spesialis yang memberikan saran dan dukungan kepada manajer lini tanpa memiliki otoritas langsung atau operasi harian. Kemudian ada kelemahan atau kelebihan dari organisasi lini dan staf tersebut. Nah, kelebihannya di sini itu ialah pelaksanaan pengambilan keputusan yang berlangsung dengan baik karena melalui musyawarah bersama antara pemegang saham dengan dewan. Nah, kelemahannya itu dari penghindaran tanggung jawab jika terjadi di suatu masalah nanti. Selanjutnya ada tujuan dari organisasi lini, ialah untuk mencapai tujuan utama perusahaan dengan mengelola tugas-tugas operasional sehari-hari. Sementara tujuan organisasi staf memberikan dukungan ahli dan saran kepada manajemen dan unit ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional tersebut. Komite adalah suatu badan yang terdiri dari beberapa anggota yang memiliki tujuan dan saran yang spesifik. Nah, komite biasanya dibentuk untuk menyelesaikan masalah yang kompleks atau untuk mengembangkan suatu proyek yang memerlukan kerjasama antar anggota. Nah, sedangkan proyek sendiri adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan dan sasaran yang spesifik. Nah, biasanya memiliki durasi yang terbatas dan memerlukan kerjasama antara tim untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, untuk kelebihan dari organisasi komite sendiri adalah yang pertama, dalam pengambilan keputusan yang berlangsung dengan baik karena dilakukan secara efektif. Yang kedua, pembagian tugas dan wewenang yang jelas kepada masing-masing anggota organisasi. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu yang pertama, biaya operasional yang teratur dan lumayan besar.
Dan yang kedua, bila terdapat permasalahan, kerap kali terjadi penghindaran siapa yang bertanggung jawab. Nah, untuk yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan dari struktur organisasi proyek. Itu yang pertama, kelebihannya adalah dalam pengambilan keputusan yang cepat dan cenderung lebih termotivasi dan bertanggung jawab. Yang kedua, dapat menanggulangi suatu proyek yang sifatnya tidak terduga ataupun dadakan. Nah, yang ketiga, bisa meningkatkan kemampuan konflik antara unit. Nah, untuk kekurangan dari struktur organisasi proyek ini sendiri yaitu yang pertama, struktur organisasi ini sangat rumit serta membolehkan timbulnya dualisme. Nah, yang kedua, kemampuan konflik antara unit pula lumayan besar karena terdapat job list yang sama serta ada kepentingan. Sekian pemaparan materi dari kami, semoga bisa bermanfaat. Saya mewakili teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.